Welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about filling a form. Yes, kita hari ini akan belajar mengisi form isian gitu ya, bisa online ataupun offline yang berupa selebaran di print. Well students, now let's see our menu today. Before we go to the materials or the explanation, Miss will give you the basic competencies for today. What is the basic competencies for today? Kita baca dulu ya. Membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi lain dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, jadi pelajaran hari ini adalah kita membahas tentang form isian yang berhubungan dengan kita memberitahu jati diri kita, ya bisa itu nama, umur, tanggal lahir dan lain-lain ya. Nanti bisa akan berikan strukturnya. Lalu biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Okay, so this is our lesson today. Kita akan lihat the explanation of the lesson ya. Well, this is the social function of filling a form. Yeah, so the social function is the filling form is a filled document both in print and online that is used to give information related to identity and relevant information, organizational data, banking data, or company data to personal and company interests. Jadi untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan perusahaan. Nah, jadi filling form itu bisa berupa print yang selebaran kita isi langsung, tulis tangan gitu ya. Ada yang online. Nah, zaman now nih udah pakai yang online. Mungkin kalian pernah dengar ada Google Form. Nah, itu salah satu media untuk membuat form yang online gitu ya. Digunakan to give information, berikan informasi related to identity, berhubungan dengan identitas kita, and relevant information, dan berhubungan dengan informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam form tersebut ya. Atau bisa juga organizational data, data organisasi atau data bank seperti itu ya. Nah, ini examplesnya nih. You may see on the right side the examples of form. Ada banyak banget ya. The first one is school registration form. School registration form usually if you want to enter school or if you want to register yourself to a school, you need to fill in a form. Nah, kamu harus mengisi form isian dulu nih sebelum kamu daftar sekolah. Or university. Di situ ada example yang kedua ya. University registration form. Nah, if you want to enter the university, you need to register yourself. Nah, kamu isi dulu formnya sebelum kamu daftar kuliah gitu ya. And then the next one, ada seminar registration form. Seminar ini ya acara seminar ya. Kalau misalnya ada kegiatan lainnya, kegiatan sekolah seperti itu ya. And then kamu harus register dulu online misalnya. You need to fill in the form. Kamu harus mengisi form juga. Biasanya diminta nama, ya email atau school seperti itu. Okay? And then the next one ada deposit slip yang biasanya kita temukan di bank. Withdrawal slip juga biasanya kita ketemu di bank ya, di dalam bank kalau kita mau ambil uang seperti itu. And then the next one there is hotel reservation form. Hotel reservation form itu usually you find this on application to book a hotel. Nah, misalnya seperti Traveloka atau apa ya, aplikasi-aplikasi yang untuk jalan-jalan kamu bisa booking hotel. Nah, sebelum kamu book hotelnya, kamu harus isi form kan. Bisa itu nama, KTP kalian mungkin, nomor KTP gitu ya. Lalu ditanya nanti mau room yang seperti apa hotelnya, seperti itu. And then the next one ada flight reservation form. Flight reservation form ini similar to hotel reservation form. Biasanya online kita isi ya sebelum kita beli tiket pesawat. Kita mau booking tiket pesawat tersebut, kita isi dulu form. Formnya itu ada nama kita, ada alamat mungkin, ada tanggal lahir dan lain-lain, nomor KTP seperti itu ya. Nah, ini contoh lain dari form. The next one ada order form. Nah, order form ini biasanya antara jual beli nih. Kamu mau order something, you want to order books mungkin in the bookstore seperti itu. Nanti akan ada form yang diisikan. Bisa jadi bukan kamu yang isi, tapi si petugasnya yang mengisi. Tapi ada loh formnya begitu ya.
The next one is purchase form. Ya, if you want to buy something and then you pay this, ya kamu harus membayarkan barang yang kamu beli misalnya. Nah, di sana ada purchase form. Nah, biasanya dalam purchase form ini berisi tentang barang-barang yang kamu beli, harganya, seperti itu ya. So guys, these are the examples of forms. Ada banyak banget ya in our daily life. You can find many kinds of forms. Can be printed, can be online. Okay? Next, I want to tell you the structures of text. Structures of text-nya itu bisa tentatif ya, based on the needs. Jadi kebutuhannya apa nih untuk acara tersebut, atau mungkin identity apa sih yang dibutuhkan untuk mengisi school registration form, misalnya begitu ya. So the first one itu pasti ada title-nya. For example nih, ABC School Registration Form. Nah, biasanya di upper side, berada di bagian atas ya. Nanti diberi title-nya. Ini form tentang apa sih? Form isian tentang apa? Itu biasanya ada judulnya gitu ya di atas. And then for another example, employment application. Nah, ini untuk employment application ini untuk formulir calon karyawan. Misalnya kamu mau daftar jadi karyawan di suatu instansi perusahaan, and then you need to fill in the employment application, gitu ya. Next, ada content or body. Nah, inilah yang harus kalian isi ya. Kalau title udah dari sananya, kamu nggak perlu isi lagi ya. But the content you should fill in here, gitu ya, langsung diisi. The first one itu biasanya ada name, nama, full name atau first name, last name, nickname, pokoknya ada nama pasti ya. And then the next one ada gender or sex. Jadi kalau kalian melihat ada tulisan gender or sex, berarti kamu diminta untuk mengisi jenis kelamin ya. Jenis kelaminmu apa? Female itu untuk perempuan, male untuk laki-laki, male or female. Kalau male itu untuk laki-laki, female untuk perempuan ya. And then the next one, marital status. Nah, biasanya ini status perkawinan, apakah married ataukah single, seperti itu ya. Non-married, seperti itu. And then the next one ada nationality or kewarganegaraan. Kalian kewarganegaranya apa? Indonesia tentunya ya. Kalau mungkin ada yang nationality-nya different, or maybe you are the Japanese, ya mungkin bisa diisi Japan gitu ya. And then the next one ada birth date, yaitu tanggal lahir. And then birth year, itu tahun lahirnya ya. Place of birth itu tempat lahir. And then the next one biasanya ditanyain age, umur kamu berapa. Dan ada hometown. Hometown itu kota asal. Ya, for example, like me, I'm from Lampung, jadi hometownnya Lampung. City itu nama kota ya, Bandar Lampung misalnya seperti itu. And then state, region, or province itu menunjukkan daerah tuh ya. Tapi tentatif ya nak ya, nggak harus semua ini ada dalam satu form, no. Jadi bergantung kebutuhannya. Kira-kira form itu butuhnya informasi apa aja sih gitu. Tapi ini adalah contoh examples the contents that you can find in the form. Gitu ya, macam-macam isian dalam form itu ini yang ditanya. Next ya, still about the content or body ya. You may ask about the province, misalnya kamu ditanya provinsi kamu tinggal di mana. Or there is zip or postal code. Nah, kalau ketemu tulisan zip itu apa sih maksudnya? Zip itu adalah kode pos ya nak ya. Kode pos itu nyarinya di mana? Coba googling deh ya daerah kamu kode posnya apa. Next, ada country, itu negara. Neighborhood itu kelurahan atau komplek ya. And then address, kalau ditanya address, what is your address? Ya kamu kasih tahu alamatmu gitu ya. Next is phone, and then mobile. Tuh. The other things, ini ada fax ya, nomor fax email ya kalau misal kamu punya. And then email itu very common, you usually ask about your email. Zaman now kalau nggak punya email, aduh kayaknya nggak mungkin banget karena kalian pakai social media. If you want to use the social media, you need to have email, begitu kan? Next, school, college, class of, misalnya class of 2020, berarti kamu tuh angkatan 2021 gitu ya. Year graduated, nah ini tahun kelulusan. And then language atau bahasa yang digunakan.
Nah, ini semua tuh sering ditemukan in the form. You can find this istilah-istilah atau vocabularies in the form gitu ya. Jadi jangan bingung ketika kamu baca ditanya neighborhood, you are confused. Misalnya, aduh, neighborhood ini apa sih? Oh, maksudnya adalah ditanya kelurahan atau komplek kamu, seperti itu ya. Atau misalnya kamu ditanya class of itu maksudnya apa ya? Maksudnya adalah kamu angkatan berapa, seperti itu ya nak ya. Okay, you get the point. Jadi these are the examples of the body or the contents in the forms. Next ya, setelah ada title at the beginning and then the content, you need to fill in the content ya, atau body-nya. The last one usually ada note, tapi ini tentative. Ada yang pakai note di bawahnya, ada yang tidak pakai note gitu ya. Note ini untuk informasi tambahan. For example nih, please ensure that all parts of the application are completed in block capitals. Jadi ini maksudnya adalah pastikan semua bagian formulir diisi dengan huruf besar, seperti itu ya. And then the other example nih, please complete this form with black ink and write within the boxes with capital letters. Nah, di sini ya, block capital sama capital letters itu sama huruf besar ya. Mohon isi formulir dengan pena bertinta hitam. Nah, biasanya ada tuh rules-nya begitu. Ada yang minta pena hitam, ada yang minta pena biru gitu ya. Dan hurufnya kapital atau huruf besar. Another example note ya. Ini contoh note berikutnya nih. Please provide correct information. Mohon isi dengan jujur atau sebenar-benarnya gitu ya. Do not leave space blank. Jangan ada yang dikosongkan. Berarti harus diisi semua formnya gitu. And then the next one, please tick the boxes with yes or no. Mohon centang kotak dengan ya atau tidak. Biasanya ada note seperti itu. Tapi kalaupun nggak ada, it's okay. Bukan berarti form itu tidak lengkap. Enggak ya, nggak begitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Please tick one. Nah, ini maksudnya tick one itu centang salah satu. The next one, please check before submitting. Kamu cek dulu sebelum diserahkan. Nah, biasanya kalau misalnya kamu ngisi form online gitu, biasanya kamu cek dulu gitu ya sebelum kamu submit. Or mungkin kamu tulis tangan, di bawahnya ada note seperti itu juga. Berarti kamu harus diperiksa dulu nih sebelum diserahkan, jadi cek ulang lagi. The last one ini example note ya. Submit to the office before June 3, 2021. Serahkan formulir ke kantor sebelum tanggal 3 Juni 2021. Gitu ya, ini maksudnya. Jadi ini notes biasanya berada di paling bawah. Nanti biasanya kayak ada bintang seperti itu di bawah, baru ditulis notes-nya seperti itu. Okay, you get the point. Jadi biasanya form itu seperti itu, ada title, ada contents-nya yang harus kamu isi, and then the last ada notes. Notes ini yang membuat dari orang yang buat formnya, begitu ya, bukan kamu sebagai pengisi formnya. Next nih, nah I have the example nih. Form registration. Nah, ini untuk school registration ya, Madam English School. Ya, ini buatan Miss Mel ya. So, the name diminta name-nya Muhammad Farhan Emery, and then place of birth, date of birth-nya Bandar Lampung, 2nd June 2005, gender-nya male, and then nationality-nya Indonesia, address-nya Cool Street number 100 Bandar Lampung, postal code, bisa postal code, bisa zip ya, sama aja itu kode pos. Ya, di situ bisa dilihat kode posnya 100200. And then phone and mobile. This is phone, ini biasanya telepon rumah ya. Mobile itu handphone, gitu ya, nomor telepon HP kita. And then the next one, email, farhan.emery@gmail.com. This is the example of form ya. And then the next one, family information. Ada father's name, Muhammad Al-Murtaza. Mother's name, Melatisha Putri. Nationality-nya ditanya, misalnya father-nya Indonesia, mother-nya Indonesia. Occupation, nah ini contoh yang lain nih, tadi belum Miss berikan ya di bagian penjelasan sebelumnya. Jadi bisa juga ditanya occupation. Occupation itu adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan orang tuamu apa? Your father, for example, businessman, and mother-nya content creator, for example, like that. And then the next one, address. Address ini alamat ya, sudah tahu.
Postal code. Postal code ini sama kayak zip gitu ya, atau kode pos gitu. The next one ada phone. Phone ini nomor telepon rumah, mobile itu nomor telepon HP kita. And then education. Nah, juga nih ada tambahan. Education ini maksudnya adalah pendidikan kamu apa? Pendidikan terakhir ya. Nah, di sini fathernya master degree dan mothernya master degree. Gitu ya, bachelor, master, doktor gitu ya. Nah, jadi kamu harus beritahu education yang terakhir kamu. Misalnya junior high school, senior high school, bisa seperti itu ya. And then number of siblings. Number of siblings itu maksudnya adalah jumlah saudara kamu, kakak dan adik kamu ada berapa. Misalnya kakaknya 1, adiknya 1, berarti siblingsnya ada 2. Seperti itu ya. So these are the examples of form ya for school form registration. Nah, ini kalian bisa lihat dari nama, tempat tanggal lahir, lalu gendernya atau seksnya ya, kamu jenis kelaminnya apa, male or female. Lalu ada nationality, address, postal code, phone number, email. Ini untuk family informationnya ya. Lalu di bawah ada note nih, please provide correct information. Jadi harus mengisi dengan sebenar-benarnya begitu. Oke, look again this example. Kalian bisa perhatikan lagi. Kalau mau di pause dulu videonya boleh. Next ya, kalau sudah. Well, I have explained the lesson for today ya, filling form. Nah, the summary is, kita lihat summary-nya dulu ya. Filling form can be printed or online. Jadi bisa di print, bisa juga online. You can find many kinds of form in our daily life, such as school registration form, university registration form, seminar registration form, deposit slip bank, withdrawal slip, hotel reservation form, flight reservation form, order form, purchase form, etc. Dan masih banyak lagi maksudnya ya. Form is used to give information related to identity and relevant information, organizational data, banking data, or company data to personal and company interest. Jadi untuk kebutuhan personal atau kebutuhan perusahaan. Jadi form itu berisi identitas kita dan informasi yang relevan, yang dibutuhkan gitu ya. Seperti tadi isinya apa aja sih Miss Form? Silahkan back to my explanation bagian body atau konten ya. Now we back to menu and then now is your turn. Nah, sekarang kalian yang latihan ya. I will give you task. This one ya, please do this task. If you want to pause this video boleh, atau kalian misalnya mau capture dulu boleh. You need to fill in this form. Jadi kamu buat di buku latihan kamu, tulis dulu form registration Madam English School ya. And then tulis name, isi dengan your own information. Namamu siapa? Place of birth, date of birth, silakan isi seperti my example on the previous one ya. Tadi my example Miss sudah memberikan contoh, namanya Muhammad Farhan Emery. You may go back to my explanation kalau misalnya kamu mau ngerjain punya kamu. Tapi you need to provide correct information. Seperti itu ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan punya kamu gitu ya, informasi kamu. Jangan kamu ngikutin punya Miss yang tadi yang punya Emery. Okay, you get the point? Please fill this form with your own identity. Silakan kalian capture atau kalian tulis di buku latihan kalian dan isi form tersebut ya dengan data kalian. While you have finished, don't forget to take the picture of your task and then send this to your teacher. Silakan kamu kirimkan ke guru kalian ya kalau sudah selesai. Kalau misalnya mau dikerjakan di Microsoft Word juga boleh, kamu typing aja, kamu type, udah kamu ketik lalu kamu send the file to your teacher. Is it easy, right? Well, students, if you want to study again this lesson, you may watch the Madam English YouTube channel ya, my YouTube. Silakan kalian cari video-video pembelajaran lagi tentang filling form di Madam English YouTube channel. Ada, silakan belajar ya. Belajarnya juga mudah. Kalian juga bisa melihat materi-materi yang lain nih yang tentunya membantu kalian belajar setiap harinya untuk pelajaran bahasa Inggris ya. Dan kalian juga bisa baca buku bahasa Inggris Kemendikbud seperti itu. Nah, this is the lesson for today.
Well, thank you for joining my class. I'm Miss Mati. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya, karena di Madam English kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan. See you. Have a great day.